Terima kasih sudah hadir Ibu Mia, Sama-sama. Mas Igun, Ustadz Jojo, luar biasa. Tapi sebenarnya kalau ngomongin event hari ini gitu ya, yang paling pertama yang mau saya tanyain kepada ibu kita yang cantik yang paling ujung sebenarnya. Ini kan ibu sohibul hajat lah bu kurang lebih ya bu ya? Ya. Iya kurang lebih gitu. Kita pengen tahu nih apa dasarnya atau mungkin latar belakangnya biar sahabat berkah juga pada tahu kok bisa bikin event seperti ini sih Bu gitu. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Ya, Kang Kamal apa? nggak usah pakai Kang, saya bukan Sunda Ibu. Oh ya siap. Iya, Teh lupa. saya Arab Tanah Abang. Fadol Ibu. Baik, Kamal, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentunya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semuanya berkenan untuk hadir di acara kami. Sebenarnya acara ini adalah rangkaian dari satu campaign Kamal yang diselenggarakan oleh Bank BCA Syariah. Jadi campaign ini latar belakangnya tentu karena kita melihat ada kesempatan yang luas sekali di Indonesia yang 90% masyarakatnya penduduknya kan muslim, hampir 90% itu muslim. Tapi ternyata tingkat literasi dan inklusi terhadap keuangan syariah itu masih rendah banget, apalagi compare sama negara-negara tetangga. Jadi secara bisnis opportunity-nya ini luas sekali gitu kan. Tapi yang jadi challenge buat kita semua termasuk yang di perbankan syariah adalah bagaimana kita mengkomunikasikan prinsip-prinsip kebaikan syariah itu, tapi rasanya harus dengan bahasa yang lebih mudah bisa diterima oleh banyak orang. Karena aku juga lama di perbankan konvensional, baru masuk ke perbankan syariah baru-baru ini, jadi baru belajar juga tentang prinsip-prinsip syariah dan ternyata Masya Allah bagus banget, banyak prinsip-prinsip yang kepada nasabah itu lebih bagus, lebih beneficial dan sebagainya. Jadi benar-benar ya, Islam rahmatan lil alamin itu nyata gitu ya. Nah dari situ kemudian kita merasa bahwa harus lebih banyak orang mengetahui tentang manfaat kebaikan syariah. Namun rasanya harus dengan bahasa yang lebih mudah diterima gitu ya. Mungkin bahasa-bahasa yang istilah-istilah yang agak asing di kuping dan kemudian term-terms yang sebagainya itu mungkin kita harus package sedemikian rupa sehingga itu mudah diterima gitu. Maka itu kita come up dengan ide campaign yang mengedepankan inklusivitas dan juga reliable dari brand BCA. Nah itu semuanya berdasarkan dari pengalaman kami bertemu dengan para nasabah. Gitu, Oh oke, jadi ini sebenarnya bahasa yang mudah dimengerti untuk sahabat berkah di luar sana. Betul. Bahwa BCA ini bisa menjadi, BCA Syariah bisa menjadi sahabat lah kurang lebih gitu ya. Betul Kang Ya. Kamal, betul. Karena mungkin ceritanya sih memang pengalaman kita bertemu dengan nasabah banyak ya. Cuma mungkin ada satu benang merah. Memang mungkin tidak semua ya, tapi banyak orang itu mulai mengingat kepada cahaya ilahi itu ketika berada dalam kegelapan begitu ya. Iya sih kadang-kadang gitu ya. Ya sedih, ya worry, ya takut dalam apapun dalam fase kehidupan gitu ya. Ini yang kita pengen sampaikan kepada teman-teman bagaimana kita bisa mengajak pulang gitu. Dan kayaknya mungkin nanti Ustaz Jojo bisa elaborasi lagi, tapi ajakan pulang itu akan selalu ada rasanya ya di dalam lubuk sanubari, hati nurani manusia gitu. Cuma mungkin perjalanan pulang itu menjadi menakutkan, apakah orang akan ngejudgment, apakah akan berat atau sebagainya. Makanya perlu teman, perlu sahabat yang percaya sama kita, yang selalu mengingatkan dan menuju kepada keberkahan gitu. Itulah kemudian kenapa kita come up dengan tagline sahabat berkahmu. Sahabat berkahmu. Oke. Kalau perkara ada bapak ini di iklan tapi kita berdua enggak tuh gimana Bu? Yang video. Di video tadi kan ada dia nih. Iya. Iya. Takdir ilahi gitu nggak bisa. Nggak bisa. Saya butuh penjelasan lebih lanjut Ibu. Lebih dari sekedar takdir. Kenapa Mas Igun? Sebenarnya history sama Mas ini bukan perkara kita mau campaign nih butuh talent gitu, enggak gitu. Oh iya. Jadi lebih panjang ya. Jadi Mas Ivan itu udah mensupport BCA Syariah sudah dari beberapa tahun sebelumnya untuk mensupport membuat desain seragam para frontliners kita. Begitu aku join di BCA Syariah waktu itu Oktober, aku ketemu Mas juga. Kebetulan Mas Ivan pertama ingin melakukan hijrah secara finansial untuk toko-toko dan brand beliau.
dan beliau ingin punya partner untuk memberikan solusi keuangan syariah kepada para member beliau Manja dan Prive, brand Manja dan Prive. Ada 50.000 member gitu. Oh, Di situ- jadi sebenarnya sahabatan dulu baru jadi talent. Iya dong. Iya kan? Iya, Kurang lebihnya gitu. makanya lu juga harus jadi orang yang ngetop dari dulu. Lu kan ngetop baru sekarang. Gimana lu mau jadi sahabat, iya kan? Kan udah dibilang. Bener gak? Betul sekali. Gitu. Ya. Sebelum lo tanya, gue ngomong dulu boleh ya? Boleh. Gue udah pegel dari tadi berdiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kesempatan yang luar biasa. Malam hari ini kita bisa ketemu langsung bersama dengan keluarga besar BCA Syariah. Dan ternyata surprisingly banyak juga teman-teman dari luaran sana yang ingin hadir mendengarkan, sharing bersama dengan BCA Syariah hari ini. Aku tahu event kita amat sangat mepet, tapi antusias kalian ngelihat postingan di Instagram, mau datang itu harus kita apresiasi. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Jadi saya tuh jadi seorang desainer sudah 25 tahun. Masya Allah. Dan 5 tahun terakhir karya saya pernah dipakai BCA Syariah. Saya juga bingung BCA Syariah tuh dulu nggak punya uang buat bikin seragam. Atau seragam saya terlalu indah dan terlalu awet. bagus. Biasanya orang itu ganti seragam setahun ganti Bu. Oh iya. Tapi ini kemarin BCA Syariah sampai 5 tahun. Iya. Nggak ganti-ganti Nggak ya ganti-ganti. kan. Selalu di hati. Selalu di hati. Dan alhamdulillah tahun ini kita beberapa bulan ke depan ini kita akan melaunching uniform baru karya saya untuk BCA Syariah. Terima kasih Mas. Dan sebelum kita ke talk show ya, saya alhamdulillah juga 9 tahun terakhir ini melakukan research teman-teman. Siapa sih sebenarnya follower dari Ivan Gunawan? Jadi setelah di research ternyata follower saya adalah banyaknya yang follow saya itu wanita muslimah yang berhijab. Jadi saya sebelum 9 tahun terakhir saya bikin baju ada yang punggungnya bolong, ada yang dadanya rendah, ada yang cuman berapa jengkal dari pinggul ya kan. Pinggul. Tapi ternyata karya saya itu yang menikmati segmennya sangat kecil sekali. Jadi 9 tahun terakhir justru follower saya adalah wanita-wanita Indonesia yang berhijab. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk membuat brand hijab yang saya kasih nama Manja Hijab Ivan Gunawan. Saya melihat persaingan di industri fashion kok yang masuk semuanya kartu kredit. Kartu kredit, orang suruh belanja, suruh ngutang, gembel nggak ada duit, suruh gesek pakai kartu kredit, ya kan dibiasakan untuk berhutang gitu. Lalu alhamdulillah 1 tahun terakhir ini saya memberanikan diri untuk menggunting semua kartu kredit saya. Kartu kredit saya tuh ada 11 kartu kredit saya gunting. Saya nggak mau lagi pakai kartu kredit. Jadi saya mikir gimana caranya untuk bisa membahagiakan customer-customer saya lewat 2 brand saya. Ada Manja Hijab dan Ivan Gunawan Prive. Kurang lebih hampir 50.000 ya Bu berarti ya. 50.000 customer yang saya buat. Jadi saya juga pengalaman hijrah saya ingin bagi untuk customer-customer saya. Jadi mungkin saya ini satu-satunya brand yang punya member di aplikasi bank Syariah. hanya Manja Prive bersama dengan BCA Syariah. Jadi udah Yap. nggak ada Tepuk udah tangan nggak dulu ada dong. member fisik lagi, Wow. tapi membernya sudah ada di aplikasi Bisha. Betul. Gitu. Jadi aku mengajarkan customer-customer aku juga selain beralih ke bank syariah dan juga memberikan keamanan dan rasa nyaman saat berbelanja. Jadi nggak perlu bawa kartu-kartu fisik lagi, cukup dengan satu aplikasi bisa mereka bisa bertransaksi di butik-butik saya yang tersebar di 25 cabang di seluruh Indonesia. Wow. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya lebih semangat karena nggak ada brand lain. Lebih semangat pakai wuh gitu coba. Nah bagus ya. Dan memang benar Kamal, jadi kita memberikan solusi kepada Mas Ivan itu inovasi pertama, co-branding secara elektronik. Jadi kita juga pengen mengedepankan bahwa solusi syariah itu tidak harus konvensional, justru bank syariah bisa jadi bank yang modern dan progresif. Oke, maaf aku pengen tanya dah.
Wah, hebat juga lu bisa bawa 50.000 orang ya, kayak partai lu. Keren. Kayak gimana sih jadinya? Ini Kamal misalnya penggemar mau beli manja nih. Betul. Bukan mau dipakai buat mak gue, Iya. Kan hijab dia. Siap. Terus, Nggak ada baju cowoknya juga. iya misalnya mau jadi member itu. Ya. Terus maksudnya ini kan supaya menghindari kita dari kartu kreditan itu kan. Ya. Riba, Jadi betul. cukup download aplikasi. Oke, Jadi terus? cukup download aplikasi. Nanti ada pilihannya untuk menjadi member manja dan privé itu sudah ada di aplikasi itu. Jadi dalam kurung waktu 2 bulan bikin aplikasi baru di Bisha. Oh gitu, jadi Tepuk tangan dong Bapak Ibu. luar biasa. Kalau aku jadi member benefitnya apa? Aku menjadi member manja? Kalau benefitnya akan ada diskon 20%, ada cashback. Jadi dibikin lebih apa ya? Yang mungkin lebih banyak benefitnya. promo dan benefitnya. Iya. Oh Lebih banyak gitu. benefit. Dan lebih aman Kamal karena kan transaksinya langsung di Iya, langsung pakai aplikasi, nggak scan kris, jadi Iya. terbebas dari fraud lah. Dan financially syariah. Dan penuh berkah. Iya dengan itu insya kesyariahan. Allahnya. Oke baiklah. Tapi sejauh ini maksudnya respon masyarakat seperti apa dan mungkin ekspektasinya teman-teman dari BCA Syariah kalau dari point of view-nya Bu Mia seperti apa? Ya alhamdulillah terhadap campaign ini kami tuh ngebacain komen, respon orang. Yang pertama sih pastinya terharu ya. Maksudnya terharu dan surprise bahwa ternyata apa yang jadi niat baik kami itu ternyata kok nyampe gitu. Jadi apa yang menjadi reasonnya banyak sebenarnya ya pengalaman spiritual di balik ini. Dan ternyata alhamdulillah itu tuh benar-benar relate sama kehidupan orang. Makanya di dalam divisi itu tadi mungkin Bapak Ibu ngelihat ada berbagai karakter, mungkin banyak ya. Dan divisi itu tuh sebenarnya bukan sesuatu yang gampang dipahami ya karena ceritanya nggak linear gitu ya, jadi ada sedikit. Tapi kok alhamdulillahnya tuh banyak yang kena. Dan subhanallahnya lagi bahkan yang non muslim pun merasa terharu gitu. Jadi mungkin itu yang kita ingin angkat ya sekarang tema dari divisinya itu bagaimana sebagai sahabat kita bisa menemani perjalanan pulang. Dan perjalanan pulang itu sebenarnya mungkin menjadi challenge ya. Apa sih yang namanya perjalanan pulang? Gimana sih caranya supaya perjalanan pulangnya penuh berkah gitu. Makanya salah satu bait di dalam divisi itu ada yang mengatakan ada banyak kata barang siapa dalam Al-Quran, aku ingin menjadi siapa yang baik menurut Tuhan. Dan Mas Ivan juga sempat komen di divisinya sama dan banyak juga teman-teman yang relate bahwa wah kayaknya kata baik menurut Tuhan tuh dalam banget gitu ya. Dan kita selama ini mungkin pengennya baik menurut orang tapi kok nggak ada ujungnya, tetap capek, tetap whatever. Ternyata yang paling benar itu sebenarnya harusnya baik menurut Tuhan, mungkin kurang lebih begitu ya. Dan bukan itu aja tapi secara umum komentar-komentarnya juga menarik-menarik tentang perjalanan untuk memulai tenang, tentang bagaimana stereotip bank syariah itu eksklusif, ternyata di divisi ini bisa terbebas dari eksklusiviti itu. Dan bagaimana ini relate banget sama pengalaman pribadi teman-teman gitu. Mungkin itu kali ya secara garis besarnya. Banyak juga yang looking forward for the next episode-nya. Karakter-karakternya katanya kalau dibikinin cerita lebih seru lagi, jadi ternyata banyak orang yang relate dan kepo. Ya ada yang, itu kayaknya pesan sponsor teman-teman yang di tengah ya. Siapa yang bikin jangan disuruh resign katanya ya. Jangan disuruh resign dulu katanya. Ya itu pesan sponsor, siapa yang naruh ya kayaknya. Ya tapi mungkin secara garis besar itu ya Mas ya, Kamal, jadi bagaimana kita bisa relate sama perjalanan setiap orang tentang perjalanan pulang untuk menjadi baik menurut Tuhan. Dan itulah yang membuat kita tema acara hari ini tuh emang bagus banget sih Bu sejujurnya. Aku ingin menjadi siapa yang baik menurut Tuhan, dari sahabat untuk sahabat gitu ya. Siap. Dalam banget, setuju aku. Ini kalau lihat dari komen-komennya, ya anak motor pada ibadah keren banget sih gitu. Sekarang anak motor gak ada yang ibadah tadinya. Nah betul. Iya kan? Orang kan stereotype kan. betul, stereotip bahwa orang kayak kalau misalnya yang hijrah itu bentuknya mesti begini, kesehariannya mesti gini. Bener. Ternyata ketika kita ngambil cerita itu, subhanallah itu banyak yang relate. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan tuh banyak yang seperti itu gitu.
Ya, dan itu yang kita pengen angkat sebenarnya. Ya. Dan bukan hanya jadi sahabat tapi menuju keberkahan, dan menurut kami nggak ada orang yang paling pantas untuk merepresentasikan itu, dan kita sudah ngalamin sendiri selain dari Mas Ivan Gunawan. Betul Tepuk sekali. tangannya Bapak Ibu. Jadi Mal, kalau aku boleh tambahin ya, kita ini kan selama hidup carmuknya pasti sama atasan. Ya itu. Carmuknya sama pasangan. Klien. Terkadang bisa ngechat pasangan, sayang jangan lupa sholat gitu kan. Jadi peres biar kelihatan lo tuh beriman gitu, lo suci gitu kan. Tapi sedangkan ternyata setelah aku jalanin, kalau kita carmuk sama Allah tuh terkadang kita nggak perlu minta, Allah udah memberikan porsinya untuk kita. Betul. Gitu. Jadi kayak sekarang aku selalu menjadikan pandanganku adalah teman-teman bayangin kita tuh hidup dari hari Senin sampai hari Jumat kita kerja, nggak berasa kita udah Jumat lagi. Besoknya udah Senin sampai Jumat, udah Jumat lagi. Kalau kita dalam hidup yang kita kejar hanya uang lemburan atau dapat bonus gitu kan, kita nggak mikirin kematian tuh juga menjadi lebih cepat karena perputaran waktu yang sudah begitu cepat. Kalau kita hanya mempersiapkan, wah saldo nggak boleh di bawah 100 juta nih, gimana caranya gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu ternyata kalau kita punya uang 100 juta, kalau kita berani sedekah 20 juta, Allah akan kasih imbalan yang lebih besar lagi gitu. Jadi hidup itu ternyata setelah aku jalanin, kita nggak bisa hanya terpaku pada pujian orang, kita nggak bisa terpaku pada komenan negatif atau komenan positif dari orang gitu. Ya. Tapi bentuk dari ketenangan yang kita bisa rasain itu ya dengan cara kita carmuk sama Allah. Nah, carmuk sama Allah. Gimana itu hukumnya di Islam, Tat? Maksudnya itu carmuk yang dibolehkan dong. Iya, justru memang harusnya setiap manusia kayak gitu sih ya. Maksudnya memang cari muka sama Allah itu supaya segala sesuatu yang kita perbuat dalam kehidupan dunia ini tuh memang sesuai dengan fitrahnya ibadah tuh ikhlas lillahi ta'ala. Jadi itulah kenapa alasan kita harus cari muka sama Allah. Karena kalau kita cari muka selain kepada Allah tuh kan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tuh hati kita. Dalam hati kita kadang baik seperti kayak Gun tadi bilang kan, oh cari muka, peres sama orang segala macem. Tapi Allah tuh tahu hati kita, daripada kita udah tahu nih Allah tahu dalam hati kita, mendingan nyerah duluan aja dari awal. Ngapain jangan kita pernah berani untuk memalsukan diri kita kepada Allah, karena dari awal udah kegap gitu istilahnya. Jadi lebih baik ya udah cari muka sama Allah aja daripada cari muka sama manusia. Yang paling baik jalannya apa? Ini kan berarti kalau carmuk kan berarti kan caper sebenarnya kan. Iya. Cari perhatian supaya Allah dalam tanda kutip ngelirik kita juga, ngelihat kita gitu kan. Ya betul. Yang paling enak dan paling mungkin gampang dilakukan sama umatnya Nabi Muhammad ini apa kira-kira? Makanya ada satu amal ibadah yang pahalanya itu cuma urusan seorang hamba ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala aja. Oh iya. Itu amalan puasa. Kenapa amalan puasa tuh urusannya cuma seorang hamba sama Allah? Karena yang tahu orang itu puasa atau enggak puasa itu diri dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala aja. Karena kadang kan Kamal kan sering tuh ketika wudhu masuk 3 keluar cuma 2 kan airnya. Gak bisa, kan? enggak begitu. Emang kalau saya wudhu ada situ? Orang nggak tahu. Ini panasan orangnya dari Bukan tadi. panasan. Masa Ini Ustadz lo ajak debat. Mohon maaf. Ini 2 kata lucu ya. Ustadz framing barusan. Masa Ustadz framing? Barangan aja. Gak ada tadi insya Allah kayak saya mau puasa begitu. Mungkin nih kita misalkan lagi bulan puasa. Kamal lagi bulan puasa tiba-tiba di toilet keran wudhu gitu kan. Lihat. Iya gak ada orang. Masuk 3 keluar 2. Nggak ada yang tahu dong. Benar. Ibadah puasa padahal itu udah batal puasanya. Iya. Ya kan, disitulah letak ujian di mana kita benar-benar mau cari muka sama Allah atau cari muka sama manusia. Karena tadi sebelum ibadahnya wudhu kan bentuk ibadah, lihat-lihat orang dulu nih. Beda sama orang yang ikhlas ya, masuknya 3 ya keluar 3 lagi. Iya Gitu. benar. Tapi kalau ini lucu ya, maksudnya contohnya mungkin relate juga sama soal keikhlasan kita beribadah sama Allah. Di saat orang-orang yang mungkin tadinya jauh dari Allah, terus lagi pengen pulang dalam tanda kutip seperti yang kayak Ibu Mia bilang gitu kan. Itu kan seringkali bukan hal yang gampang ya.
Iya kan? Justru malah pengennya kita dilihat sama orang lain dan dibantuin. Tapi seringkali kita malah dipicingkan mata sama lingkungan asal kita untuk menuju pulang itu. Tapi untuk menuju ke lingkungan kita yang baru, di mana itu adalah lingkungan yang dekat sama Allah, kita belum tentu diterima. diterima. Kita jadi kayak ngambang di tengah-tengah, Tat. Iya dong. Betul, betul. Kalau kayak begitu gimana menurut pandangan Ustadz? Yang paling pertama niat kita tuh mau merubah jalur kehidupan kita tuh pertama nih niatnya untuk siapa dulu. Yang kita harus ingat bahwa nanti kita hidup di dunia ini dan nanti hidup di akhirat itu nanti kita akan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala kasih tahu tuh gambaran di Al-Qur'an, orang yang kita pontang-panting belain kehidupannya, anak istri kita pun dalam kehidupan akhirat nanti, mereka itu akan kabur dari kita karena takut pertanggungjawaban masing-masing. Jadi artinya dari kehidupan dunia aja Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu bahwa ada momennya kamu tuh harus me time dalam ibadah yang benar-benar urusan kamu sama Allah aja. Enggak usah kamu urusin orang lain karena apa? Karena nanti orang lain pun akan kabur dari kamu ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap sendiri-sendiri. Tapi pasti sulit dong. Nggak bisa panggil Hotman Paris. Betul. Bukan Osman Paris. Nggak maksudnya itu kan momen adalah momen hijrah gitu kan. Dan ketika momen, nggak tahu ya, buat aku momen hijrah selalu personal. Betul, Bumi ya. betul. Jadi orang lain tuh nggak akan ngerti apa Benar, yang lagi kita benar, rasakan gitu. Benar. Jadi kalau aku bisa bilang ya, banyak orang yang pulang ke Allah itu dalam keadaan susah. Dalam keadaan jatuh, dalam keadaan zero, korban perceraian, korban Ya. mungkin ketidaktahuan yang menggunakan narkoba, apakah dia masuk penjara, akhirnya dia bertobat dan segala macam. Itu macam-macam gitu. Ya. Tapi saya punya cerita yang berbeda. Saya kembali ke Allah di saat semuanya sedang baik-baik aja. Finansial saya baik, kehidupan percintaan saya juga nggak anyap-anyap banget. Store saya selalu buka terus gitu kan. Saya nggak diberhentiin sama Allah untuk punya karya. Saya menamakan diri saya adalah super mega bintang. Saya nggak pernah punya, saya selama 25 tahun kerja di entertainment tuh nggak pernah berhenti syutingan. Setiap hari selalu ada gitu. Tapi ternyata Allah meminta saya untuk pulang. Dan itu tiap saya cerita ke orang, orang itu nanya kok bisa? Gitu. Jadi saya tuh selalu berterima kasih sama Allah karena Allah memilih saya untuk pulang di saat saya masih sehat dan saya masih bisa menjalankan semuanya. Karena kalau misalnya lihat kayak kemarin saya pengalaman haji gitu kan, itu sedih banget di saat kita berangkat haji, di saat usia kita sudah tua. Kita nggak bisa menikmati ibadah kita itu seperti apa. Gitu. Dan bunyi tab bioskop gue Kan masuk. bioskop, biarin. Itu film. Ini kan kita talk show. Deh, maaf. Gak usah panik. Iya maaf. Kita kan gak punya tiket. Maaf suaranya Lagi gue mau masuk pada studio nyimak nih. jadinya. Lagi pada Gitu. sorry. Jadi ajakan untuk pulang itu ternyata bisa datang dari mana aja, Ma. Tapi maksud aku waktu itu lingkungan awalnya Mas Igun tuh kayak gimana? Oh, saya itu demen party, demen dugem, saya berkolaborasi dengan minuman alkohol, kontrak kerjanya juga cukup besar gitu. Terus saya mencoba mempelajari berbagai macam agama. Karena kan saya terlahir Islam, tapi kan saya nggak kepengen jadi Islam. Itu kan karena agama turunan saya. Jadi saya berusaha untuk mencari agama apa sih yang cocok untuk saya. Tapi merasa menjadi alien nggak waktu itu? Maksudnya merasa sendirian atau tidak? Ketika Mas Igun memutuskan untuk gue mau pulang nih. Iya. Tapi sedangkan lingkunganku masih lingkungan yang sama ketika itu gitu kan. Apakah justru dikasih keberkahan juga sama Allah? Orang-orang lingkungan itu Ditemani. mensupport Jadi ini kamu atau kamu fun sendirian? fact-nya Mal, dulu kan aku tuh kan ya kehidupan aku tuh feminim banget. Aku tuh kayak maksud gini, gue ngapain harus sholat Jumat? Sholat Jumat kan buat anak laki gitu kan. Kayaknya gue mau sholat Jumat tuh kayak risih gitu. Betul. Tapi ternyata di saat kita kembali ke Allah, jadi punya pemikiran lain bahwa oh kita tuh harus sholat Jumat. Karena keberkahan sholat Jumat tuh bisa kita rasain langsung tuh beda banget. Ada nyinyir-nyinyir nggak tapi ketika kamu sudah melakukan ritual-ritual itu? Sebenarnya apa yang dinyinyirin sama orang itu terbantahkan.
Jadi pernah aku ada satu postingan ternyata ada wartawan dari detik.com. Oke. Dia itu menganggap bahwa aku itu hidupnya liar, hidupnya jauh dari agama dan segala macam gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, setiap Jumat dia ketemu aku di masjid. Iya betul. Dia ketemu aku di masjid. Sampai suatu saat dia foto aku Ya. lagi duduk. Dia bikin postingan, dia minta maaf. Ternyata apa yang dia lihat selama ini itu berbeda. Betul. Makanya kita, teman-teman yang ada di sini, kita tuh nggak boleh menghakimi kehidupan orang lain. Kita lihat aja diri kita sendiri. Apakah kita ini udah sempurna banget di mata Allah? Jadi apa yang kita lihat itu belum tentu sesuai dengan realita yang terjadi. Gitu. Jadi banget. kalau aku bisa bilang start today teman-teman, kita fokus sama diri kita sendiri deh. Kalau aku tuh sebelum berangkat haji gue tuh takut banget yang namanya tidur sendiri, gue takut banget. Tapi ternyata pas berangkat haji, biaya haji itu kan cukup mahal. Ya. Gak mungkin dong gue bawa ngajak asisten. Ntar gue udah berangkatin asisten gue haji, terus pulang asisten gue gak sholat, gak ibadah, gue Kesel. nasping. Iya kan? Jadi gue berangkat sendiri. Nah ternyata dengan kita sendiri dan menikmati kesendirian, kita jadi lebih mengenal siapa diri kita. Kita lebih mengenal kebutuhan kita tuh seperti apa. Dan 2 tahun terakhir ini kata yang paling mahal dalam kehidupan gue adalah tenang. Ternyata kalau hati kita itu tenang, kita nggak akan pernah takut dengan apapun. Ya. Kita nggak akan gelisah dengan omongan orang, kita nggak akan gelisah dengan rejeki yang Allah kasih. Misalnya Allah kasih rejeki Bu Mia lebih besar dari gue, terus gue kebakaran jenggot. Ya Allah kenapa Mia lebih dapat dari gue? Belum tentu kalau rejeki aku sama seperti rejekinya Bu Mia, saya jadi lebih tenang. Bahagia. Mungkin contoh soalnya banyak orang yang pengen seperti Raffi Ahmad. Pengen sekaya Raffi Ahmad, pengen sesukses Raffi Ahmad. Kita nggak pernah tahu Raffi Ahmad punya kolesterol tinggi, punya asam urat tinggi, hidupnya nggak tenang. Kita nggak pernah tahu, kita selalu ngelihat kesuksesannya Raffi Ahmad. Tapi kalau kita bercermin dan kita bersyukur dengan apa yang kita punya, kita menjadi merasa cukup dengan diri kita sendiri. Boleh. Jangan tanggung-tanggung. Kalau mau apresiasi. Jadi aku pernah dapat contoh soal juga. Aku punya teman. Aku bilang aku kan sekarang kayak menggaungkan sedekah subuh, menjauhkan sedekah masjid dan segala macam. Jadi ada salah satu teman aku kirimin flyer. Ikutan sedekah subuh yuk. Per porsi itu 20.000. Jadi terserah ikhlasnya berapa untuk ikutan sedekah subuh. Terus dia bilang, ntar ya kalau uang gue udah 10 miliar, gue akan sedekah subuh. Ada yang begitu? Iya, dia ngomong begitu. Terus gue dalam hati gue gini, gue rasa Allah gak akan kasih pegang lo uang 10 miliar. Jadi sampai kapan? Karena kalau lu punya uang 10 miliar, lu akan pasti lebih pelit dari sekarang. Karena lu gak akan merelakan saldo lo berada di bawah angka 10 miliar. Iya. Lu akan mempertahankan. Maaf Mas Igun, aku potong. Tapi Ya. soalnya tadi menarik, aku takut lupa. Ya. Seringkali kita pengen ngajak tapi takut dibilang ria tahu. Ya. Iya gak sih? Iya, Nggak sih? betul. Ya. Di sini kan temanya kan Ya banyak sebenarnya- kalau aku posting juga gini, pencitraan lo. Iya. Tapi ternyata yang bisa menikmati sedekah subuh itu bukan hanya kita sendiri. Betul. Tapi bayangin setiap pagi itu banyak para ibu yang hilang bebannya untuk memasak, untuk menyiapkan makan keluarganya karena ada Iya. sedekah subuh. Iya. Gitu. Dan yang sekarang ini yang paling berat dijalanin manusia adalah bagaimana caranya kita menutup aib kita sendiri. Iya. Jadi salah satu manfaat dari sedekah subuh itu adalah untuk bisa menutupkan aib kita. Betul. Karena mungkin Bu Mia juga tadi kayaknya setuju ya. Ini juga mungkin kita bisa nanya ke Pak Ustadz langsung. Karena seringkali walaupun kita tahu kita diajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Cuma entah kenapa ketika kita lagi ada di satu jalan yang menurut kita lurus. Kita pengen ngajak orang lain. Itu takut yang seperti dibilang Igun Tat. Maksudnya pencitraan. Kayak misalnya gini. Kita ngelihat ada iklan crowdfunding lah. Ya. Ada anak kecil, bayi, butuh biaya operasi atau apapun. Kan suka ada tulisannya tuh mau jadi fundraiser atau tidak. Kita kan punya kemampuan itu sebenarnya tinggal klik doang.
one click away lah kurang lebih. Tapi kok ada rasa takut dibilang pencitraan gitu-gitu ya? Tat? Gimana tuh ya? Yang pertama kita harus pahami bahwa aturan kehidupan dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala buat itu bahwa kebaikan sekecil apapun yang kita buat tuh akan ditampakkan hasilnya. Kan ayatnya itu kan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan apapun yang kamu buat sekecil walaupun sebesar biji zarah itu lebih kecil daripada debu. Itu pasti kau akan melihat hasilnya. Dan keburukan apapun yang kamu buat itu maka kau pun akan melihat hasilnya. Dan makanya ketika kita berbuat kebaikan dalam kehidupan dunia ini, maka kata Quran surat Al-Isra ayat 7 itu, kebaikan yang kamu buat dalam kehidupan dunia ini sebenarnya kebaikan itu adalah untuk diri kamu sendiri, bukan buat orang lain. Secara tampak kasat matanya, kayak Gun tadi 20.000, ayo kita patungan subuh buat orang lain yang pertama. Tapi sebenarnya dalam sisi Allah Subhanahu wa taala itu enggak buat orang lain, dia buat dirinya sendiri, buat kayak Gunnya sendiri gitu. Dan adapun orang yang akan nyinyirin bilang, ini ya ini cuma mau nyari pamer, pansos dan lain sebagainya itu memang ujian bagi orang-orang yang mau berbuat baik. Betul. Bahkan Nabi Yusuf nabi yang paling ganteng, baik, budi pekertinya segala macam pun nggak pernah bisa lolos daripada kejahatan saudara-saudaranya sendiri. Apalagi itu seorang nabi manusia yang sempurna, apalagi kita yang penuh kekurangan. Tapi memang ya itulah ujiannya. Jadi gas aja. Gas aja. Betul. Gitu. Nih, di dalam pembangunan masjid kemarin, aku itu selalu kan ngecek apa kalau di Bang tuh ada kayak mutasi ya. Mutasi ya. Ada bukan hanya 1-2, tapi bisa ada 20-an orang yang konsisten setiap hari dia itu sedekah 10.000. Setiap hari 10.000. Ada yang 5.000. Berarti lo bayangin gak Kemal? Kalau orang sedekahnya 10.000 sehari, berarti kan kemampuan dia tuh ada di mana Kemal? Iya. Gak mungkin orang yang punya 1 miliar sedekah 10.000. Ya pasti Setuju mungkin, iya setuju, Ya mungkin kan, bayangin. UMR lah. Iya, lu bayangin gak kalau mereka aja mau keluarin sehari itu 10.000, berarti dalam satu hari itu kemampuan dia tuh berapa? Iya kan? Ya. Gitu, jadi kan itu hebat banget orang itu. Dan sampai hari ini aku gak tahu orang itu siapa karena di mutasi itu gak ada namanya. Betul. Tapi ada apa sih Bu kalau dimutasi kayak ID keterangan gitu ya? Itu aja yang bisa kita kontrol jadi itu gitu. kayak dia memulai untuk bersedekah untuk dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Ya. Betul. Bahkan Allah juga bilang beribadahlah sesuai dengan kemampuan kamu. Betul gak Ustadz? Itu dari mana? Coba. Enggak, takutnya kalau gue nyebutin ayat, gue jadi ustadz. Iya gue tahu. Kan udah ada ustadz benernya. Bener, cuman Ustadz kaget tadi lagi bengong. Oh kaget? Lagi terpesona. Gimana Ya kan, tadi? ada kan? Itu dari Ustadz, mana gitu? bener gak? Apa gitu? Bener gak ustadz? Kayak main komedi lapor Pak ya. Iya kan? Jadi beribadahlah sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi mungkin kemampuan ustadz beribadah sama kemampuan saya beribadah, kemampuan Mbak Mia beribadah itu pasti berbeda-beda. Ya. Iya kan? Bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kamu. Kemampuan Ibu Mia, kemampuan aku, kemampuan Ustadz, itu juga berbeda-beda. Ya. Dan itu yang tahu siapa? Cuman diri kita sama Allah. Betul. Betul. Ya. Karena yang kita pengen capai kan satu ya sebenarnya, baik di mata Allah. Cuman kadang-kadang godaan terberat kita adalah kita juga pengennya terlihat baik di mata orang. Which is itu sulit banget sebenarnya. Betul. Itu sebenarnya yang kita pengen highlight dari campaign ini dan alasan utama kenapa kita engage Mas Ivan untuk jadi main talent di divisi di campaign ini karena kita menjadi saksi hidup setelah kita bersahabat dengan Mas Ivan bahwa beliau itu kan very interesting figure ya. Dia punya banyak talent dan peran dalam hidup ya, entertainer iya, fashion designer iya. Tapi yang lebih wow lagi dan nggak banyak orang tahu adalah hatinya beliau yang luar biasa luas banget gitu. Banyak memberi, banyak menyalurkan kebaikan keberkahan yang Tuhan kasih dan mungkin sebenarnya nggak banyak orang yang tahu itu ya Mas ya. Belum banyak orang yang tahu itu. Tapi semakin kita dekat sama Mas, kita semakin tahu beliau bangun masjid, beliau sekarang punya masjid sendiri, kemarin di Afrika ya Mas ya, di Jepang, bahkan punya pondok pesantren tahfiz sekarang ada 150 orang yang beliau kasih rumah, beliau pelihara, beliau
pikirin sampai sekarang adalah nanti abis lulus dari sini sekolahnya di mana, itu aja sampai beliau pikirin gitu. Dan menurut aku ini kan jadi sesuatu yang menarik ya, bahwa ternyata beliau itu sangat konsisten menjadi baik menurut Tuhan, walaupun orang lain mungkin punya pandangannya yang berbeda gitu. Dan kami yang sering engage sama beliau, bahkan beliau itu yang namanya sama sholat ya, bisa dibilang kadang-kadang beliau lebih disiplin dibanding kita gitu. Jadi kita masih meeting, masih asik, beliau pergi sendiri sholat nggak nih gitu, harus jamaah sholat. Kalau beliau balik kita belum sholat, pasti dia tegur lagi. Dan itu luar biasa ya, sesuatu yang kita bisa banyak belajar lah dari beliau, dan itu sebenarnya mungkin yang kita ingin. Tapi sebenarnya kalau aku boleh nambahin, sebenarnya apa yang aku lakuin itu bukan suatu prestasi ya teman-teman. Itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban buat kita semua. Sebenarnya itu bukan sebuah sentence yang wah Igun hebat. Sebenarnya itu biasa aja. Karena itu yang cuma Allah minta, lu setidaknya sholat dia 5 kali. Bare minimum ya. Ya kan, bare minimum Iya, gitu kan. sebenarnya Sebelum itu doang. Sebelum kita menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya gitu. Benar kan Ustadz? Ya bener, sama aja kayak orang kerja 9 to 5 kan. Kerja 9 to 5, itu kan bare minimum segitu. Kalau Kita kayak dia, misalnya contoh, kita kenapa bisa tepat waktu datang ke kantor masuk absen jam 9? karena, Kenapa pas lagi ada azan kita nggak sholat? oh Nah, iya. kenapa tuh, Kamal? iya, Kenapa iya. tuh coba lo? Karena orang menganggap neraka masih jauh. Nah, Lah bener, neraka sama SP deketan mana gue tanya? Hah? Karena kita nganggap point of view itu kayak gitu, iya kan? Bener banget. Iya. Kalau Allah nawarin gak ada neraka, gak ada surga, tapi ada azab dunia, beriman sama bertakwa semuanya gue yakin. Iya, iya. Iya, cuman hadiahnya kan itu. Tapi menurut aku nggak juga Mas Igun. Mohon maaf ya, saya kurang setuju dengan pendapat Mas Igun tadi ya. Bahwa itu biar minum segala macam. Tapi ada satu hal yang hebat. The power of berpikir bodoh amat itu loh. Itu tuh penting juga loh kayaknya. Ya nggak sih Tat? Maksud saya dalam hal kita beribadah, dalam hal kita ingin pulang, apakah kita bisa menjadikan Mas Igun ini contoh? Jadi dia bodoh amat, dia nggak sekarang mikirin. contohnya gampang deh, lo kan Arab. Ya kan, dengerin, Tadi lo kan udah Arab. Iya, Lo kan iya Arab, lagi. agama Iya. diturunin di Arab. Iya. Orang Arab sholat nggak? Yang pas kapan? Pas sebelum Nabi turun apa sesudah? Nggak sekarang lo. Udah dong. Gue Sekarang. Arab. Gue Arab sholat insya Allah. Bener nggak? Insya Allah. Nah, jadi malu-maluin orang Arab lo. Lu gak boleh begitu. Gue lagi puji-puji lu nih. Kenapa jadi ngata-ngatain gue? Sabar. Sabar. Iya, iya. Ya forum ini jadi terlalu panas gara-gara dia nih. Bener kan Ustadz? Benar. Yang mana? Yang mana? Udah panjang. Yang mana yang benar? Itu kalau dijadiin clipper bingung orang. Yang mana? Gak, tapi serius kalau gitu benar. Benar. Tapi setuju gak? Gak semua orang punya kemampuan Igun loh. Bodoh amat. Jadi kita fokusnya kepada baik di mata Allah doang. Iya kan? Iya. Iya kan? Itu gimana Tat maksudnya ngelatihnya segala macem. Itu susah loh. Karena kita pasti tetap concern kepada point of view orang terhadap kita. Iya, makanya salah satu yang saya dengar memang cerita beliau ini, yang beliau kembali kepada Allah tuh ketika kehidupannya tuh terlihat ya enggak sedang terpuruk, malah sedang baik-baik aja dan oke-oke aja, lagi di puncak karir segala macam, dan itu memang satu hal yang menakjubkan. Makanya dulu tuh ulama tuh sering buat semacam polling, katanya gini, mana yang lebih baik derajatnya di sisi Allah? Orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Itu selalu dibikin polling sama ulama. Dan jawabannya, dan semua ulama kebanyakan bilang, yang lebih tinggi derajatnya adalah orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena kalau orang kaya, dia punya pilihan buat bikin hidupnya terpuruk. Dia mau ke arah keburukan, dia punya pilihan. Kalau miskin, udah miskin berbuat buruk mulu, namanya nggak tahu diri. Ya kan? Iya. Iya, tapi kalau dia lagi dikasih kekayaan, dikasih karir yang luar biasa, dia punya pilihan, dia punya opsi. Iya. Dia mau opsinya, mau disebarkan potensinya untuk kebaikan atau keburukan, dia punya potensi. Tapi kalau udah dia nggak punya apa-apa, ya dia nggak punya jalan lain kecuali memang harus kembali. Gitu. Iya. Makanya yang luar biasa hebatnya beliau ini memang jarang gitu. Saya ngeliat juga ada orang yang kok lagi apa namanya, Lagi Lagi puncak karir, sukses-suksesnya, sukses segala super macem. mega bintang. Nggak ada
ada debat. Rate-nya miliaran. Masya Allah ya Kak Igun, Masya Allah tuh, Masya Allah. Artis legend. Makanya yang gue bilang lu beruntung lu baru naik sekarang. Iya kan? Iya kan Ustadz? Ya aja udah. Nyari validasi mulai tadi. Validasinya ke Ustadz lagi jadi aman. Kayak kita nggak bisa bantu. Tapi satu lagi Kamal, Mas Ivan tuh sering ngingetin ke kita. Sister kalau jadi muslim itu kita harus jadi muslim yang taat ya, baik di mata Tuhan, tapi Ya. juga harus jadi muslim yang kaya. Iya. Gitu. Karena dengan kaya atau keleluasaan berkah itu kita bisa terus berbagi. Dan aku rasa mungkin kalau kita melihat sosok beliau yang sekarang alhamdulillah bisa terus terlihat bisa terus berbagi, ya karena beliau memang prinsipnya seperti itu gitu. Jadi mungkin itu balik lagi tadi gimana bisa jadi orang bodoh amat, karena memang sebenarnya kita percaya jalan keberkahan itu adalah dengan menjadi baik menurut Tuhan gitu. Iya. Dan kayaknya kalau dari ceritanya Igun dan mungkin yang relate sama kita, nggak semua dari kita punya kemampuan bodoh amat seperti Mas Igun ya. Memilih circle jadi penting banget. Betul. Juga. Betul. Ya. Betul. Karena itu bisa membuat kita menjadi semacam nggak merasa sendirian. Benar banget. Bahkan sebenarnya kami juga itu yang menginspirasi kita Kamap dengan tagline Sahabat Berkah. Waktu kita mendapatkan mandat bahwa kita harus membesarkan bank syariah, tentunya kan target itu menjadi sesuatu yang menakutkan ya. Wah, gimana nih caranya kita mengedukasi syariah kepada orang-orang yang selama ini tidak pernah tersentuh dan mengerti gitu. Pasti ada takut, ada bingung dan sebagainya. Tapi insya Allah kalau niat kita benar, Allah itu mempertemukan kita dengan orang-orang yang benar itu. gitu. Termasuk alhamdulillah dipertemukan dengan beliau, dengan teman-teman partner kita yang lain dan sebagainya. Dan ternyata setelah dijalanin, kalau memang kita jadi sahabat, kan segala kesusahan maupun kesempatan itu kita bagi bersama kan. Iya. Dan ternyata ya alhamdulillah setelah dijalanin, ya mungkin kolaborasi kami sama Mas Ivan bukan artinya mulus banget, banyak tantangan gitu. Ibu-ibu yang nggak ngerti digital lah. Oh iya Terus benar. gimana caranya? Terus Mas Ivan come up dengan idea. Jadi saya yang malah ngomelin orang Iya. bank syariah. Gue bilang makanya lu kalau ngejelasin bahasanya jangan ketinggian. Iya. Iya kan? Straight to the point aja. Know your Jadi ini audience begini, ya. Karena kan kayak misalnya contoh ya, kayak misalnya customer aku gitu. Mereka datang ke store bawa uang 5 juta misalnya. Itu mesti habis tuh 5 juta. Iya kan? Datang kita gini, nanti ini begini ibu akan mendapatkan cashback begini. Dia kagak ngerti kata gua. Cepet lo ambil handphonenya, gue bilang cepet lo ambil handphonenya, download kata gue. Jadi ada di situ. Betul. Ya kan Ustadz, ya kan? Kan aku ceritain ke Ustadz. Ustadz mah tahu. Iya kan? Betul banget. Gitu. Jadi memang menuju kebaikan, menuju sesuatu yang praktis, ya kan? Ya memang semuanya nggak bisa semudah untuk kita membalikkan telapak tangan. Iya. Gitu, ya kan? Iya. Jadi kayak kita tuh nggak bisa kayak cuman mau buatin, kita kasarnya kasih kemudahan aja. Itu banyak banget. Tantangannya ya. Tantangannya tuh banyak banget. Iya. Tapi apakah kalau dari ceritanya Mas Igun, sekalian mau nanya Pak Ustadz juga nih, maksudnya kalian berdua kan sebenarnya secara story itu punya kesamaan ya, Sahabat Berkah ya. Sama-sama ada momen yang membuat mereka akhirnya hijrah lah kurang lebihnya gitu. Masih ingat gak apakah kalian menemukan sahabat awal-awal momen kalian hijrah? Kita itu bisa menentukan siapa yang akan menjadi sahabat kita. Jadi kelihatan Jadi aslinya. jangan pernah ketergantungan sama sahabat. Sahabat one day bisa jadi musuh kok. Iya. Gitu, tapi kita harus yakin aja gitu dan Allah itu memfilter. Siapa sih kawan seperti apa sih yang dibutuhkan sama Igun? Igun bisa kenal sama semua orang, bisa kenal. Tapi saya juga berhak untuk memilih siapa yang menjadi teman saya. Iya. Siapa yang menjadi sahabat saya. Iya. Gitu, jadi hidup itu tentang pilihan kok. Gitu, bukan berarti kita ya kalau mau dicap sombong atau dicap apa ya itu buat aku udah lillahi ta'ala ya gitu. Iya. Tapi kita ini di dalam menjalankan kehidupan ini kita berhak kok. Yang mana kita bisa jadikan rekan bisnis, yang mana kita bisa jadikan sahabat, siapa yang kita bisa jadikan teman gitu. Iya. Sebenarnya punya puluhan sahabat juga buat aku juga nggak penting. Tapi kita punya beberapa orang sahabat yang mau berada di sekeliling kita dalam keseharian itu
mungkin akhirnya bisa dihitung pakai jari. Ya, akan secara alami ke sortir sendiri Kesortir sebenarnya gitu. ya. Lu sering dugem, lu seneng dugem, lu kan ketemu komunitas yang seneng dugem. Tuh. Iya. Gitu. Lu Dugem Kayak dunia gemoy kan? Dugem. apa? Dugem dunia gemoy kan? Maksudnya? Dunia Gemoy. gemar. Gemoy. Iya, Gak apa-apa, disco. ada dugem yang Yang gue gemoy. suka ngeliatin minggu lalu lu muntah-muntah di bar itu. Itu kan lagi tipes. Oh, gitu. Iya, lagi tipes. Iya, sabar. Syukur ya. Framing dikeroyok loh saya loh hari ini. Jadi kita nggak boleh nggak usah sebenarnya bukan nggak Iya. boleh ya, kita nggak usah takut bahwa filter Allah tuh luar biasa banget. Iya. Bahkan terkadang Allah tuh kasih intuisi-intuisi yang di luar dari kejadian kita gitu. Ya, Ustadz punya pengalaman yang sama nggak? Untuk sahabat ketika momen-momen itu kalau Ustadz ingat-ingat. Ya justru malah teman-teman lama itu yang ketika kita mau berubah jadi baik tuh banyak yang mau mengarahkan kita. Oh iya. Balik lagi gitu. Oh maksudnya balik lagi menyeret ke Oh, Iya ke sebelumnya? arah keburukan lagi gitu. Oh. Malah kayak begitu. Jadi memang sebenarnya perang terbesarnya itu sebenarnya tapi saya tahu perang terbesarnya itu bukan dengan orang lain, bukan dengan sahabat, bukan teman, dengan diri kita sendiri ini. Karena kita yang bisa memprotek diri kita sendiri untuk bisa punya tujuan hidup kita mau ngambil manfaat dari teman-teman kita dalam kehidupan dunianya atau enggak. Sesimpelnya di usia saya ketika saya udah mulai berhijrah, mau menjadi orang baik, saya berpikir begini soal masalah pertemanan. Kalau pertemanan dia tidak bisa mendatangkan hal kebaikan dalam perkara keduniaan, dalam hal pekerjaan, keuntungan finansial, dan tidak juga membawa dalam perkara agama, ya buat apa saya berteman sama dia? Simpelnya gitu, orang mau lihat lo sombong segala macam, bodoh amat. Karena pasti ada kita fase yang ketika kita sedang terpuruk, bahkan ya orang yang ternyata kita harapkan itu nggak bisa ada di samping kita, nggak bisa nolong kita, nggak bisa hadir dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya ada temen nih bisa memberikan pekerjaan segala macam, tapi dia agamanya kurang baik, tapi dia ada manfaatnya. Ada orang yang bisa mengingatkan kita sholat, kayak misalnya kayak gue tadi cerita kalau ada orang yang hidup dibangunin sholat segala macam, tapi nggak bisa mengasih finansial atau pekerjaan atau dalam hal keduniaan, nggak apa-apa, tapi kita dapat manfaat. Iya. Karena sekarang banyak orang yang memilih teman yang kok dia masih nggak berpikir gitu bahwa waktu itu mahal, kehidupan ini tuh akan terus berjalan ya seiringnya dengan waktu, dan dia masih terus hidupnya dalam kesia-siaan. Itu Iya. yang paling penting itu makanya. Berarti yang paling utama sebenarnya kata-kata manfaat ya, sahabat berkah ya. Sahabat itu kalau buat saya pribadi pun sama sih, satu sama lain harus bermanfaat. Jadi nggak cuma saya ke Ustadz Jojo bermanfaat, tapi Ustadz Jojo bermanfaat ke saya. Betul. Kalau dia bisa, ya ntar lah urusan lah. Kalau Bu Mia bermanfaat atau tidak sama saya, tapi kan saya juga pengen bermanfaat buat Bu Mia. Iya. Segitu kurang Betul, lebih. betul. Setuju Mas Igun? Setuju banget. Iya. Tiba-tiba soft spoken. Siapa tahu dari yang nonton di sini mau nanya. Bang ya? Oh ya, Ada boleh. nggak Atau yang mungkin mau punya nanya? pengalaman yang sama. ya atau Ya, Ketika ada nggak yang merasa- mungkin punya cerita Iya. gitu. Mungkin Perjalanan ada pulang. Ustadz Alfa di situ. Mau bertanya? Ada Ustadz juga? Ada dong. Emang nggak boleh Ustadz nontonin gue? Bukan. Aku nggak Kenapa lo? diinfoin. Katanya Ya ini mau ngapain semuanya komunitas harus lu gitu info. loh. Lu security, semua harus Bukan. diinfo. Salah aja di mata dia nih. Kayaknya Nyalain lampu boleh, nyalain lampu. Iya Jangan bener. orang Ada yang susah, mau ada lampu. memberikan terangin. mungkin kisah. Iya. Siapa yang mau bertanya? Ada. Siapa? Oke, silakan Mana? Mas, berdiri. Silakan Mas. Namanya Dari siapa Mas? Dengan siapa? Punya cerita yang sama juga mungkin? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. salam kenal, saya Abdul dari Jakarta. Tapi aslinya dari Medan sebenarnya. Saya punya pengalaman drill story bahwasanya terkadang orang yang kita anggap itu jauh lebih baik dari kita, let's say dari penampilannya, kayak banyak lah ya, banyak dari gaya penampilan dan lain sebagainya. Dan juga saya pernah jualan kemarin, jualan telur di pinggir jalan, dan dia tuh ngasih harga, dia nanyakan harga telurnya berapa ya? Harga telurnya misalnya pasaran di Medan tuh kan 40.000 per 30 butir. Tiba-tiba dia nawar, mahal banget. Saya biasanya beli cuma 30.000 kata gitu. Padahal tampilannya kita lihat itu jauh lebih baik daripada kita ya. Mungkin dia lebih agamais gitu ya, religius. Dan saya bilang
kalau 30.000 Pak, saya boleh belikan aja, saya boleh nitip beli 10 papan ya di pasar gitu ya. Baru dia marah kan, ya namanya saya nanya gitu. Jadi saya juga nggak expect dia itu orang yang kok gitu banget ya gitu. Dia kalau memang nggak cocok harganya bagusan diem dan pergi gitu Mas ya. Tapi dia nganggap dirinya itu jauh lebih baik, bahkan dari situ saya nganggap tidak semua orang yang berpenampilan baik itu memiliki perilaku yang baik juga dan punya adab ya, gitu Mas ya. Jadi kalau saya boleh bertanya, banyak orang yang menganggap bahwasanya berperilaku dan berbuat baik jauh lebih penting daripada kita beribadah baik dulu gitu. Jadi orang sekarang itu di Indonesia lebih banyak orang menganggap, gue baik dulu, berperilaku baik daripada beribadah baik dulu gitu. Paham. Jadi hal yang pertama yang harus bagaimana kita menanggapin itu sih, mungkin dari Mas Igun sama Pak Ustadz. Karena itu jadi salah satu momok sekarang nih anak muda, ngapain gue ibadah, gue berbuat baik dulu aja lah dulu gitu. Gitu sama manusia gitu sih Mas. Bentar. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa maju dulu ke depan sini? Saya mau kasih kenang-kenangan boleh ya? Oh boleh, Masya Allah. Silakan Mas, maju dulu karena dia udah berani nanya. Iya. Masya Allah senang banget. Saya juga pencinta podcast Maju. Waduh. Maju silakan Mas. Ini pulang kondangan Mas ya tadi. Pulang kantor Mas. Oke. Dari RT Ya. ya. Terima kasih ya. Foto tuh. Makasih ya Mas ya. Ya. Makasih udah nanya. Gua udah duga itu. Itu properti Mas. Iya Nggak apa-apa. betul. Bawa Mas, bawa aja Mas. Bawa Mas. Bawa Mas. Iya. Kalau aku, mungkin kalau dari aku dulu ya. Iya boleh. Terkadang kita suka menghubungkan antara karakter manusia dengan agama yang kita peluk. Sebenarnya itu menurut aku itu udah satu perbedaan yang mau sampai kapanpun nggak bisa dihubung-hubungin gitu. Karakter ya karakter gitu. Ya nggak sih, bukan berarti kayak misalnya kayak banyak orang gini, ngapain gue meluk Islam, orang-orang Islam aja kayak begitu. Itu kan karakter manusianya. Jadi sebenarnya itu bukan kesalahan Islamnya ya Ustadz ya. Iya kan? Jadi bener nggak itu maksud aku? Iya benar. Jadi kita nggak bisa, maksudnya kalau tadi Masnya itu nanya, bilang itu kan bahwa kok ada sih orang yang bentuknya agamais tapi kelakuannya seperti itu. Begitu kan Mas? Betul. Gitu kan? Jadi banyak banget. buat aku karakter sama agama yang dia peluk tuh sebenarnya Tidak selalu inline. Nggak selalu Inline. gitu. Iya. Jadi ya tugas kita sebenarnya dengan kita hidup berdampingan dengan banyak orang, kita memang dituntut untuk belajar bisa memahami karakter orang yang beraneka ragam sih Mas. Gitu. Karena dengan kita belajar memahami karakter orang, jadi kita tahu karakternya itu seperti itu. Gitu. Iya. Sekarang aku mau yang nanya deh sama Ustadz ya, kan tadi Mas Mulu yang nanya. Jadi aku sekarang nanya. Kalau baik menurut Tuhan itu sebenarnya kan salah satunya kita juga harus baik ke orang ya Mas ya. Ketat ya. Betul kan ya? Maksudnya kita pengen menjadi baik menurut Tuhan, apakah salah satu parameternya bahwa kita ke sesama manusia juga harus baik gitu? Iya, betul sekali. Dan adapun dengan yang berhubungan pertanyaan Ibu dengan Mas ini, adapun satu perintah agama itu adalah satu bab yang lain dengan kebaikan yang dia buat. Jadi satu kewajiban, ibadah itu kewajiban tersendiri, kebaikan itu adalah perihal hal yang lain daripada kewajiban itu. Jadi memang nggak setiap orang yang penampilan agamais itu akan berwatak atau berakhlak baik gitu. Betul. Bahkan Nabi Muhammad SAW bahkan pernah cerita, ada seorang wanita yang siang harinya puasa, betul, malamnya sholat tahajud. Itu penggambaran seperti wanita ini soleha banget gitu, ahli ibadah banget. Tapi kata Nabi Muhammad SAW apa? Wanita itu masuk neraka. Gara-gara apa ternyata? Gara-gara dia mengunci kucing di dalam kandang, nggak dikasih makan kucing itu sampai kucing itu mati. Masya Allah. Jadi puasa yang dia lakukan di siang hari dan malam hari itu sholat malam, maka sia-sia kata Nabi Muhammad SAW, dia jadi ahli neraka, dia masuk neraka gara-gara ngebunuh kucing itu. Kata Nabi Muhammad, kenapa nggak dia buka aja kandangnya, kucing itu nanti biar dapat makan sendiri. Cari makan sendiri gitu. Jadi artinya memang nggak menjamin orang yang ibadah pun punya watak yang baik. Tapi adapun dia menjalankan kewajibannya itu adalah satu nilai baik yang kita harus contoh dalam kehidupan dia. Tapi akhlak yang nggak baik yang kita lihat itu
itu adalah sebagai pelajaran buat kita. Sesimpelnya gini, tuh nggak enak kan jadi orang sengeselin itu, makanya lu jangan kayak gitu, gitulah. Seakan-akan tuh Tuhan tuh kayak nasehatin kita, lu jangan pernah ya jadi orang yang kayak gitu, nyebelin kan, dah gitu aja kurang lebih. Berarti yang baik di mata Allah yang mungkin itu saling selaras ya. Ibadahnya justru mencerminkan perilakunya. Nah sebenarnya kalau ibadahnya baik, dilakukan dengan baik dan benar, pasti Harusnya- outputnya itu kelakuannya akan baik. Adabnya juga akan baik. Iya, makanya kan kata Nabi Muhammad SAW pernah ada, ya Rasulullah kok ada orang yang dia malam hari sholat, tapi siang harinya dia mencuri. Gitu loh, kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, nanti sholatnya akan memperbaiki perbuatannya itu. Jadi kan kalau di dalam Al-Quran tuh kan ayatnya itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat tuh akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Nabi ngasih tahu, perbaikin aja sholatnya nanti perbuatan mencurinya itu akan hilang sendiri, keburukan yang dilakukan. Nah ada pun orang yang tadi sudah ahli ibadah tapi akhlaknya nggak baik, berarti ada yang salah sama ibadahnya bukan dengan agamanya. Gitu. Gitu. Semoga Mas, menjawab ya terjawab Mas. Iya, Sampai hari ini Mas masih jualan telur? enggak. Udah, enggak lagi Mas. Itu Udah enggak, berarti sekarang kehidupan jauh lebih baik. jauh lebih baik. Sekarang profesinya apa Mas? Saya startup founders. Hah? Iya, saya startup founders Mas. Startup. Saya Startup. bukan meragukan Mas, saya nggak denger. Mas tenang aja. Tenang aja, tenang. Iya, saya entrepreneur Tadi Mas. nggak denger. Iya Mas, saya salah follow. Lucu lagi Gue ini. nggak denger. Iya, saya social enterprise. Setara. Startup. Startup Mas. Oke, siap. Startup. Makasih. Oke, makasih ya Mas. Makasih Mas. Makasih Mas, kita kasih tepuk tangan dulu. Ada Iya. langsung Mas dikasih hadiahnya Mas yang bener. Mas, halo, Mas, halo, dikasih hadiahnya. Udah, mana udah dapat Mas? Dapat Mas dong. nanti kotak tisunya balikin ya sayang ya. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pengen jadi sahabatnya Igun ya. Ada lagi? Ada lagi? Oh Nah, ada. ini perempuan nih Mak. Tolong Mas, mic-nya Mas. Silakan. Iya. Dari Mbak mana? bawa mic dari rumah enggak? Enggak dong, ngapain? enggak. Ya udah. Silakan dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz Jojo, selamat malam Mas Kamal, selamat malam Ibu Mia dan Kak Ivan serta Bapak Ibu semuanya. Mbak, Ini maaf, adabnya bagus. penyiar TVRI ya? Oh, proper banget. Ini adabnya bagus, masih Iya, ibadahnya bagus. bagus. Kamal. Ya. Bagus. Perkenalkan saya Feby Nurhasana dari Friends Hub BCA Syariah. Terima kasih. Sebelumnya Friends Hub komunitas BCA Syariah. Gitu. Saya izin bertanya Pak Ustadz, hal ini mungkin di kajian ini sangat relate banget bagi saya. Bagaimana tema ini pulang ke Allah. Hal ini saya menyadari bahwa saya sebagai manusia terkadang saya lebih dekat ke Allah ketika saya merasa down, merasa banyak masalah, merasa banyak tekanan dari banyak hal sisi gitu. Dan saya terasa tenang ketika saya setelah curhat dengan Allah gitu. Tetapi kadang saya menyadari ketika masalah mulai berkurang saya nggak terlalu dekat dengan Allah terkadang. Hal ini saya menandakan apakah hal ini suatu teguran dari Allah sendiri atau hal ini adalah cara untuk mendekatkan diri saya kepada Allah sendiri. Dan bagaimana tadi saya sangat mes banget sama Kak Ivan bahwa Kak Ivan justru terbalik dengan saya, bahwa Kak Ivan lebih dekat dengan Allah ketika Kak Ivan lagi banyak alhamdulillah kebahagiaan dan hal sesuatu. Bagaimana cara tipsnya ketika saya meskipun dalam keadaan baik-baik saja ataupun keadaan yang mungkin lagi banyak tertimpa masalah tapi tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian nih pertanyaan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Konsistensi maksudnya berarti ya, Tat, tipsnya. Justru yang menjawab harusnya beliau dong. Kan dia enggak, dia tuh dapatnya pas dia lagi happy. Nah kan nanyanya gimana caranya lagi happy justru. Masa Lo berdua keluar deh, Berdebat aja lo, acara bank juga lo. Masa kita mendebat Kesel pertanyaan? Gak gitu. Jadi gak ada wibawanya kita di depan. Kan dia nanya lu. Oke, ya. Iya, terima kasih pertanyaannya ya. Oke, Sama-sama. Iya, silakan Tat. nah yang paling pertama harus kita pahami itu bahwa kelapangan dan kesempitan hidup itu juga ujian sebenarnya. Betul. Di dalam Al-Quran tuh diceritain ada seorang nabi yang kaya raya namanya Nabi Sulaiman.
Betul. Nabi Sulaiman tuh ketika diberikan harta kekayaan dan beliau bilang, hadza min fadli robbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Dan kata Nabi Sulaiman apa? Ini Allah lagi nguji saya nih. Apakah saya jadi orang yang bersyukur atau saya jadi orang yang ingkar? Betul. Gitu loh. Betul. Nah banyak orang yang gak paham ketika dikasih kesuksesan ke lapangan bahwa itu juga ujian bagi dia. Oh selamat Anda jadi presiden, oh selamat Anda jadi gubernur, oke selamat dan sukses. Sebenarnya kalau kita paham dengan ilmu kehidupan ini, dia itu lagi dikasih ujian sebenarnya. Bukan sebuah kesuksesan, kapan suksesnya itu? Ketika dia bisa bersyukur akan posisi yang dia dapatkan, kehidupan yang dia dapatkan. Betul. Jadi dia itu lagi menjalani prosesnya, bukan lagi mendapatkannya. Itu yang harus kita pahami. Dan itu ilmu yang diajarkan Nabi Sulaiman itu dalam Al-Quran begitu. Karena banyak orang yang tahu, yang paham banget. Ya Allah, saya udah 10 tahun berumah tangga belum dikasih anak. Kok saya sampai sekarang belum punya rumah ya? Kok saya sampai sekarang karir saya mentok di sini aja. Dia tahu kalau itu ujian, tapi jarang sekali ada orang yang tahu ketika dia jadi orang terkenal, terus popularitasnya luar biasa, harta kekayaan dikasih, posisi, jabatan dan lain-lain yang sedang dia dapatkan, bahwa itu ujian yang paling berat dibandingkan ujian kesusahan yang sedang dijalani umumnya manusia. Itulah yang paling kita pahami bahwa itu adalah ujian juga. Itu harus kita pahami, bukan yes gue udah dapet, ini gue udah di tahap ini. Bukan, tapi inilah ujian yang sebenarnya. Dan makanya dari itu kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jadikanlah ujian yang sedang saya jalani ini ke lapangan ini, saya bisa menjalaninya dengan baik dan sesuai dengan keinginan Engkau. Kayak gitu. Kalau aku bisa nambahin Mbak, kita kayak misalnya contoh ya, kita jadi orang tua atau kita jadi sahabat. Kalau Mbak dengerin cerita gini, ya Allah gue susah banget deh, begini lu dengerinnya keluhannya susah. Lama-lama Mbak kesel gak? Tapi kalau misalnya Mbak punya teman yang gini, ya Allah Neng gue bersyukur banget, gue alhamdulillah senang gitu. Kalau aku mau ibaratkan sama aja kalau kita ke Allah kayak gitu. Kalau Allah suruh tiap hari suruh dengerin ngedumelan kita, keselnya kita, ya Allah kenapa sih begini ya Allah. Allah juga capek gue. Lu bersyukur dong ke gue. Iya kan? Karena tanpa kita sadari bersyukur itu tidak sama dengan uang. Bukan selamanya kebahagiaan itu dengan uang. Mbak punya keluarga yang bahagia, Mbak punya kesehatan, kita bisa makan cukup. Makan 20.000 cukup, 200.000 cukup, 2 juta cukup, 20 juta cukup. Tinggal Mbak mau milih makannya yang mana. Jadi mungkin tips dari aku, coba deh mulai hari ini atau mulai nanti kita sholat isya. Di saat selesai sholat jangan curhat mulu sama Allah. Bersyukur sama Allah. Ya Allah terima kasih ya Allah hari ini Engkau berikan aku nikmat, Engkau berikan aku bahagia. Aku tahu ya Allah kadar bahagiaku tidak sama seperti orang yang lain. Kita biasain bercerita baik kepada Allah. Jadi Allah juga tahu, oh ini orang yang selalu minta baik, yang selalu thank you sama Allah. Pasti jadi kayak kita jadi apa sih? Positif. Jadi kayak vibe kita jadi positif, jangan kayak curhat minta mulu. Kalau kita minta mulu tanpa ada rasa bersyukur, aku rasa Allah juga punya batasannya deh. Coba deh kita hari ini kita renungkan sekali-sekali, bukan sekali-sekali, kita coba dalam sholat kita, dalam doa kita lebih banyak syukurnya. Kalau kita bersyukur pasti insya Allah juga akan melihat bahwa oh anak ini coba tambahin rezekinya. Bisa nggak dia bersyukur lagi? Kalau dia bisa bersyukur nanti Allah kasih lagi, Allah kasih lagi, Allah kasih lagi. Gitu. Ya kan Ustaz? Sudah menjawab. Tetap Setuju minta. enggak ini yang tadi aku bilang, setuju enggak? Setuju. Bayangin kalau kita jadi orang tua, jadi sahabat yang kayak misalnya kita dapat curhatan mulu. Pas dia enaknya, misalnya orang mau bercerai, pas dia lagi enaknya sama lakinya, bininya kita nggak diajak. Iya kan? Pas dia lagi bete-nya, kita dapat ketumpuan cerita-cerita bete-nya. Ya kan Ustaz? Kalau saya pernah diajarin sama ustadz yang lain juga, nggak apa-apa ngeluh sama Allah. Cuman jangan lupa diawali dengan makasih ya Allah. Iya bersyukur dulu. Jadi makasih ya Allah saya udah punya kendaraan dikasih nih. Tapi
Kakinya bunyi-bunyi, ya Allah kaki-kakinya nih bagaimana ya. Apa enak kali kalau saya dapat yang baru, ya Allah gitu jadinya. Konsep doanya Balance begitu, ya? balance. Tapi kalau bisa bersyukur dulu katanya begitu Bu. Betul, betul. Saya cuman ngasih tahu aja ini. Oh, iya. Gitu. Dikasih Mas hadiahnya? Udah? Iya. Alhamdulillah terima kasih banyak. Sama-sama. sudah Ya menjawab, Allah, Pak Ustadz. sama-sama Mbak, sehat. Ada lagi yang sebelah Ada kanan? lagi? Oh Masya Allah Nah, banyak coba ya. coba nih Mas yang ini nih. Coba Mas. nih. Om ini Mas yang habis tahalul nih. Nih. Iya. Silakan Yang di video dong. Mas. Dengan Mas siapa? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irwan, yang saya hormati Mas Kamal, Terima kasih. Ustadz Jojo, Ji Gun dan Bumia dan Bapak BOD, BOC dan Dewan Pengawas Syariah. Pertanyaan saya masih relate dengan tema diskusi. Aku ingin menjadi apa? Siapa yang menjadi siapa yang baik, Baik menurut Tuhan. Menurut Tuhan. Nah, pertanyaan saya ke Pak Ustadz, kalau saya balik, pertanyaannya adalah apa perbedaan antara zolim dan maksiat? Dan jika manusia tidak berbuat zolim dan tidak berbuat maksiat, apakah dia menjadi pribadi yang baik menurut Tuhan? Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berat sekali. Kelas berat. Kelas Iya. berat. Kelas berat. Hadiahnya bukan tisu aja ya kalau Bisa bawa pot bunga deh dia. Kasian. kursi nggak? Kursi. Mas, ini pertanyaan dari UTS UIN ya? Bukan? Mas ngambil dari, enggak? Oke, sorry. Mungkin itu Ini judul skripsi atau apa? Iya, Kayaknya gitu. Besok mau tes. Kurang santai soalnya. Wih, bener. Silakan Tak, tapi penting ini, coba. Jadi memang sifatnya manusia ini memang pasti setiap manusia tuh anak keturunan Adam kan. Nabi Muhammad selalu membahasakan dan Allah Subhanahu wa taala membahasakan anak keturunan Adam karena kita semuanya anak keturunan Nabi Adam, manusia gitu kan. Semuanya itu fitrahnya tuh pasti berbuat salah dan khilaf. Itu udah pasti. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis, kalau seandainya ini manusia ini semuanya suci di atas muka bumi ini, Nabi Muhammad bilang Allah akan meriset semua manusia diganti. Karena sifat maha pengampun, maha penyayangnya Allah tuh jadi nggak berguna. Nggak kelihatan. Karena nggak ada orang yang manusia yang bikin dosa. Tapi bagaimana kemauan Allah, keinginan Allah adalah ketika ada manusia yang fitrahnya memang kita pasti buat dosa. Buat salah, buat khilaf. Tapi dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang yang zolim, ketika dia berbuat salah, dia berbuat dosa, merugikan orang lain, dan dia merasa bahwa perbuatan itu ya nggak akan kembali kepada dirinya, dan dia merasa perbuatan itu baik-baik aja buat kehidupan dia. Padahal sunatullahnya itu akan kembali kepada diri dia sendiri. Gitu. Kayak misalnya saya contoh, saya pernah pengalaman pribadi saya yang mengajarkan saya tentang ilmu Al-Quran. Mungkin saya udah cerita di beberapa podcast tentang latar belakang saya yang saya dulu bisa berubah kehidupan saya itu gara-gara saya pernah masuk penjara. Jadi awal saya masuk penjara, saya kan masih agak nakal, agak jiwa laki-lakinya itu wah parah banget lah gitu. Para jiwa laki-lakinya pengen deh Ustadz ada jiwa laki-laki. Tanya jual di mana? Iya Ustadz, bagilah tipsnya. Iya jadi kayak dulu tuh masih kayak wah apa tuh. Pernah saya, ini kisah nyata, ada satu tahanan setelah saya itu after dia datang. Ini saya lihat ngeselin banget tahanan ini. Saya belum belajar ilmu tentang Al-Quran, tentang kehidupan. Apa sih manusia itu harus berbuat baik, berbuat buruk. Tiba-tiba orang ini karena saya kesal saya pukulin. Akhirnya saya pukulin orang ini. Setelah saya pukulin, gak lama kan saya belajar Al-Quran, saya belajar agama bahwa ternyata semua perbuatan baik yang kita akan perbuat itu akan baik lagi ke diri kita. Ya kan perbuatan buruk begitu juga balik kepada diri kita dan itu pasti kata Al-Quran. Saya mikir kan, alhamdulillah saya udah ngajar di pesantren, khutbah di mana-mana, sholat id segala macam. Langsung tiba-tiba Allah ingetin kejadian itu dan saya langsung nih, kira-kira siapa yang mau gebugin saya ya gitu. Ya kan? Karena saya selalu mencoba setelah saya belajar agama Islam dengan baik, alhamdulillah Masya Allah, saya selalu mencoba untuk humble sama orang, sopan. Kalau orang sopan kan orang pasti segan aja. Iya. Saya mikir, siapa ya orang yang mau gebugin saya kira-kira. Dan saya yakin bahwa hal itu akan terjadi dalam kehidupan saya. Tiba-tiba ada
wanita DM saya, salah sangka saya digebukin sama istri saya tiba-tiba. Bener, dan itu saya digebukin sama istri saya sendiri. Baru setelah itu saya ingat, nah ini ternyata jawabannya. Jadi kejadian itu jadi dari arah saya nggak saya sangka-sangka loh. Coba mohon maaf nih, mohon maaf bukan saya kepedean atau apa. Dengan keadaan saya yang kayak gini, misalnya saya ceramah atau siapa orang mau berani gebukin gitu kan? Iya, benar. Ya kan, siapa orang saya pikir siapa ya? Saya Ternyata mikir cuma satu yang iseng. berani. Ternyata. Nggak taunya istri saya sendiri. Ntar saya kasih tips gimana caranya kalau chat nggak ketahuan istri. Astagfirullah. Enggak kayak gue, saya nggak ada masalah apa-apa, Ternyata cuma lebih salah laki paham gitu doang. berarti ya. Iya cuma salah paham gitu. Tiba-tiba saya disangka enggak. Istri saya udah mukulin saya, tapi saat itu saya nggak marah sama istri saya. Tapi saya mau bilang, alhamdulillah keburukan saya udah dibalas di dunia. Ya, udah Jadi saya lunas ya. berpikirnya begitu, jadi udah lunas. Jadi segala kezoliman, keburukan apapun yakinin deh. Pasti itu akan balik lagi kepada kehidupan kita. Dan itu malah ngajarin kita, kapok mau berbuat buruk sama orang lain, mending berbuat baik terus sama orang lain. Gitu. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak sahabat berkah semua di sini yang sudah ikut terlibat di obrolan kita. Tapi mohon maaf nggak ada waktu lagi untuk penanya ya. Tanya jawab. Cuman yang pasti kita benar-benar berharap semoga sahabat berkah di sini dapat sesuatu dari obrolan para narasumber kita hari ini. Mungkin sekalian penutup kesimpulan dari Pak Ustadz sekalian mungkin juga kalau Mas Igun mau nambahin, Bumi mau nambahin juga boleh. Tentang mungkin apa ya sebagai penyemangat, siapa tahu sahabat-sahabat kita di sini ada yang sebenarnya pengen pulang menuju ke hal yang lebih baik gitu ya. Pulang ke jalannya Allah gitu ya. Tapi masih ragu karena masih takut juga dengan judgmentalnya orang-orang gitu-gitu. Silakan Pak Ustadz. Oke, untuk penutup saya kasih kisah yang sangat menginspirasi sekali bahwa kehidupan ini pernah terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Di zamannya Nabi Musa tuh ada umatnya Bani Israel pernah, kalau zaman dulu itu kalau misalkan mau mengadu kepada Tuhan tuh harus lewat nabinya perantara. Itu perbedaannya dengan zaman sekarang, kalau kita berdoa bisa langsung kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi di zaman dahulu tuh lewat perantara nabinya. Dan ada seorang suami istri datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan bilang, wahai Nabi Allah Musa, wahai Musa bin Imran, kami ini bosan jadi orang miskin. Mengeluh karena kemiskinan yang dia alami tolong dong minta sama Allah, kami juga pengen ngerasain jadi orang kaya, gimana sih? Tolong minta kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa karena ngelihat kan suami istri ini nangis, cerita seperti itu, berdoa, ya Allah tolong jadikan dua hambamu ini, yang suami istri ini, dia punya harta kekayaan karena dia katanya bosan jadi orang miskin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya, kan karena Nabi Musa punya satu privilege yang gak dikasih ke nabi lain. Nabi Musa tuh bisa bercakap-cakap langsung, bisa ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa tuh bilang sama Allah, ya Allah tolong dong kasih rubah keadaan dua orang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, wahai Musa bin Imran, saya akan buat ketetapan kepada suami istri itu, saya akan berikan dia harta kekayaan selama 1 tahun aja. Ada masa expirednya, 1 tahun aja. Akhirnya udah. Setelah selang berapa hari kemudian datang arah rezeki dari mana aja. Jadi orang kaya. Bertahun-tahun, 7 tahun lamanya kurang lebih Nabi Musa ketemu dia. Masih jadi orang kaya ternyata. Nabi Musa kan seperti terheran kayak, perasaan ini orang sama Allah dikasih setahun doang. Ini udah bertahun-tahun kurang lebih 7 tahun kok malah jadi orang masih tetap jadi kaya. Maka Nabi Musa bertanya, ya Allah ini 2 orang hambamu ini suami istri ini aku ingat sekali beberapa tahun yang lalu. Dia mengeluh kemiskinan dan engkau memberikan jawaban bahwa dia diberikan kekayaan 1 tahun aja. Kenapa sampai sekarang dia masih jadi orang kaya aja dan malah makin banyak harta kekayaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa bin Imran, bagaimana aku bisa mencabut harta kekayaan kepada suami istri tersebut ketika aku uji dia dengan harta kekayaan, justru harta kekayaannya dia semakin diberikan manfaat kepada banyak manusia. Dan merupakan janjiku, gak mungkin aku akan menarik harta, menarik kebahagiaan kepada kehidupan manusia ketika dia senantiasa bersyukur dengan kehidupan yang aku berikan itu. Maka sampai kapanpun selama dia berbuat seperti itu, bersyukur seperti itu, maka aku akan berikan kekayaan dan kebahagiaan kepada kehidupan dia berdua. Masya Allah. Boleh berikan tepuk tangan ya. Mas Igun mungkin, ceritanya mirip kamu tahu.
yang diceritain tadi. Iya maksudnya dia kan hijrahnya pada saat lagi bergelimang harta juga. Mungkin Mas Igun selaku orang yang sudah mengalami gitu ya. Mungkin di sini masih ada yang ragu untuk pulang dan untuk menjadi baik di mata Allah. Gimana tips and triknya? Dan sebagai manusia mungkin kehidupan up and down tuh pasti ada. Walaupun mau ustadz sekalipun namanya manusia pasti ada titik terendahnya. Ada malesnya gitu. Tapi kalau ibadah itu dijadikan satu kewajiban, dijadikan gaya hidup, apabila kita tidak melakukannya seperti ada yang hilang di dalam keseharian kita gitu. Dan teman-teman ingat bahwa kita matinya nanti sendiri, nggak ngajak siapa-siapa, nggak ngajak suami, nggak ngajak istri, nggak ngajak siapa-siapa. Jadi kita harus persiapkan kematian kita sendiri juga. Mumpung kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih bisa sujud, kita masih bisa ruku, tangan kita masih bisa ngangkat, masih bisa ngasih, ayo pulanglah ke Allah. Aku yakin Allah pasti akan memberikan banyak kebaikan untuk kita semua. Mungkin kalau sekarang ada teman-teman yang masih dalam kesulitan atau masih ada hutang atau masih ada kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu kan. Dengan kita pulang ke Allah, insya Allah Allah bisa meringankan semua yang menjadi permasalahan kita saat ini gitu. Mungkin apa yang aku sampai ini kayak klise gitu ya. Ya lo kan keadaannya baik-baik aja, beda sama apa yang kalian rasain. Mungkin kan seperti itu. Tapi teman-teman juga harus lihat, teman-teman gak akan bisa menjadi saya dan saya gak akan bisa menjadi teman-teman gitu. Kita punya garis hidup masing-masing, kita punya cerita hidup masing-masing. Jadi berbahagialah dengan cerita hidup kalian. Jadi insya Allah nanti suatu saat kita ketemu lagi di surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Gimana? Boleh. Mau ikut gak lo? Apa? Mau ikut gak ke surga? Ikut dong. Mau duluan apa? Kan bareng dong, tadi kan katanya bareng. Bareng banget. Kon hantar gitu loh. Bingung jawabnya saat kalau ditanya begitu. Jangan jebakan itu. Mau. Ya sama tahu mau jualan minyak wangi di surga. Masih dagang aja udah nyampe surga. Bumi silakan. Ya, aku izin sponsor sedikit sebagai brand kali yang Sahibul Bait di acara ini. Boleh. Pertama aku mau mengucapkan terima kasih buat Kamal, buat Mas Ivan, buat Ustadz, dan buat teman-teman semua yang hadir di sini sudah meramaikan acara ini, dan alhamdulillah setelah kita jalanin banyak insight-insight dan hal-hal baik yang bisa kita bawa pulang. Tapi mudah-mudahan kalau harapan dari kami sih, apa yang kami coba presentasikan lewat campaign ini, baik lewat divisi atau lewat kegiatan offline seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat nih buat teman-teman semua yang sedang merasakan sesuatu dan rasa panggilan untuk pulang itu kok semakin lama semakin nyata. Walaupun yang mungkin belum terlalu nyata, tapi ternyata yang tadi kita dapatkan pengalaman dari Mas Ivan dan dari Ustadz, ternyata mulai aja dulu gitu. Mulai menjadi baik menurut Tuhan, yang gak ada judgement, apapun it's okay gitu ya. Menjadi baik menurut Tuhan, nanti insya Allah ternyata keberkahan itu akan datang juga gitu dalam bentuk pertolongan dan sebagainya. Dan insya Allah tadi yang seperti Kamal sampaikan, ternyata circle atau teman yang ada di samping lo dalam menghadapi perjalanan itu juga jadi satu poin yang penting gitu ya Kamal ya, untuk keberkahan kita. Dan insya Allah BCA Syariah memiliki niat ingin menjadi sahabat buat teman-teman semua dalam menjalani perjalanan itu, dimanapun teman-teman dalam perjalanan itu. Insya Allah BCA Syariah ingin menjadi sahabat yang ada di samping teman-teman, bukan di depan, bukan di belakang, tapi di samping teman-teman, merangkul teman-teman untuk berjalan bersama kepada keberkahan. Insya Allah. Insya Allah, amin. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita ya. Sepertinya nggak terlalu banyak yang perlu saya simpulkan lagi, sudah disimpulkan sama narasumber kita ini yang luar biasa. Intinya mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk menjadi baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah merasa sendirian, karena pada akhirnya nanti sahabat-sahabat sejati kita akan muncul dengan sendirinya. Betul, Mal, sebelumnya Ustadz doain kita dong hari ini. Iya. Biar kita insya Allah jadi orang yang beruntung. Amin.
silaturahmi ini ada manfaatnya. Silakan Ustaz. Kita tutup dengan doa Ustaz. Iya, silakan Ustaz. Doa Ustaz. Mari teman-teman semua ada para hadirin wal hadirat di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita semua yang hadir di acara BCA Syariah ini semuanya diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Gak cuma diri kita tapi keluarga kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ism. La tada'lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan ya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayani shighara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi baraka wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin insyaallah. Luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk narasumber kita. Sebelum Kamal tutup, boleh kita foto bareng ya Ibu ya? Boleh. Boleh ya. Mas Igun juga boleh ya. Kita sama-sama semua narasumber kita turun ke bawah panggung, menghadap ke stage. Nanti teman-teman berdiri boleh ya. Sahabat-sahabat berkahku.